Halo, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Alexander Besi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang yang namanya TBN atau Total Base Number. Seringkali kita di atas kapal sering melakukan yang namanya loop oil analysis. Kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan ada yang 6 bulan tergantung dari kapal dan juga perusahaannya masing-masing. Di dalam hasil dari record analisis tersebut ada namanya data-data. Nah, salah satunya itu TBN. Apa itu yang dimaksud TBN itu? TBN atau Total Base Number adalah suatu ukuran kandungan basa atau alkalinitas dalam minyak lumas yang berfungsi untuk menetralkan asam yang terbentuk selama proses pembakaran di mesin. Nah, jadi semakin tinggi nilai TBN oli atau minyak lumas, semakin baik kemampuannya untuk melawan dan menetralkan asam yang dapat menyebabkan karat, oksidasi, dan juga merusak komponen mesin. Seperti itu. Perlu diketahui nilai TBN ini dengan diukur dalam satuan miligram kalium hidroksida per gram oli, seperti itu. Dan untuk motor diesel nilai TBN yang baik itu antara 6 sampai 13 miligram kalium hidroksida per gram oli, dan di bawah dari nilai 6 itu terlebih dua misalnya seperti itu, bahwa oli itu sudah tidak baik dan harus dilakukan penggantian secepatnya, seperti itu. Nah, pentingnya nilai TBN itu apa? Satu, untuk mesin. Jadi oli untuk mesin diesel ya, untuk mesin diesel, oli mesin diesel itu perlu memiliki TBN yang tinggi karena bahan bakar mesin diesel memiliki kandungan sulfur yang tinggi juga dibandingkan bensin. Makanya sekarang sering digalakan dari tahun 2000-an itu sudah digalakan menggunakan low sulfur seperti itu di atas kapal. Kemudian yang kedua itu tingkat penggunaan. Seiring dengan penggunaan mesin, adiktif basa dan juga akan terkonsumsi untuk menetralkan asam, sehingga nilai TBN-nya akan turun, seperti itu. Kemudian yaitu penilaian kualitas oli, seperti itu. Penilaian kualitas oli, jadi seringnya dilakukan analisis. Salah satu parameternya itu untuk mengetahui pentingnya kualitas dan juga daya tahan oli, terutama pada oli mesin pembakaran dalam, seperti itu. Dan faktor apa sih yang mempengaruhi nilai TBN ini? Yaitu satu, kualitas bahan bakar. Seperti yang tadi dijelaskan, kandungan sulfur pada motor diesel terutama, itu yang sulfurnya itu kan tinggi, menyebabkan penipisan TBN yang lebih cepat. Oleh karena itu diwajibkan menggunakan sulfur serendah-rendahnya, seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu jenis mesin. Jenis mesin itu mesinnya itu berbeda-beda setiap maker dan menghasilkan tingkat keasaman yang berbeda-beda juga. Kemudian yang ketiga yaitu komponen minyak. Di dalam minyak dasar dan adiktif berbeda mempengaruhi TBN yang awalnya dan juga kemampuan untuk mempertahankan seiring waktu. Kemudian manfaat TBN yang tinggi itu apa? Nilai TBN yang tinggi itu manfaatnya apa? Ya, satu itu tadi seperti yang tadi dijelaskan, yaitu memperpanjang umur mesin, melindungi dari korosi, oksidasi, dan juga keausan. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi biaya perawatan. Jadi nilai running hours mesin itu kan semakin lama. Kalau nilai TBN-nya itu berarti masih bagus penggunaannya. Berarti umur penggunaannya, running hours-nya pun bisa diperlama lagi, ditambah lagi. Atau memperlambat dehidrasi dari oli dan juga mengurangi frekuensi penggantian oli, seperti itu. Yang ketiga itu peningkatkan efisiensi bahan bakar, menjaga kinerja dan efisiensi mesin, seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya juga TAN, TBN versus TAN. Sementara TBN itu ada total base number, yaitu untuk mengukur kemampuan oli tadi
untuk menetralkan asam. Sedangkan TAN ini apa? TAN ini yaitu total acid number, di mana mengukur seberapa banyak asam yang terbentuk di dalam oli. Nah, seperti itu. Jadi seiring bertambahnya usia minyak lumas, nilai TBN-nya itu akan menurun. Nah, sementara nilai TAN-nya itu akan meningkat. Seperti itu. Jadi penggantian oli sebelum TAN-nya meningkat itu melampaui TBN, mencegah keasaman berlebihan dan kerusakan mesin. Nah, pemeliharaannya bagaimana sih pemeliharaan TBN itu untuk menjaga mesin tetap terlindungi? Nilai TBN itu wajib dijaga dan dipelihara. Nah, salah satunya yaitu pemilihan oli yang tepat. Jadi pilihlah oli yang sesuai dengan komponen mesin, penggunaan mesin, dan juga komponen sering dilakukan kondisi mesin seperti itu ya. Kedua juga dilakukan analisis rutin, analisis oli yang rutin dilakukan, biar kita mengetahui kondisi dari oli tersebut. Pemeriksaannya berkala itu hasilnya itu lebih baik, mengetahui untuk kadar TAN-nya berapa, TBN berapa, dan juga yang lain-lainnya sebagainya. Jadi oli itu tetap efektif seperti itu, masih memastikan oli itu tetap efektif. Kemudian yang ketiga yaitu penggantian oli tepat waktu, mengikuti interval yang direkomendasikan oleh maker seperti itu. Yang keempat juga penggunaan bahan bakar yang berkualitas, yang seperti tadi dijelaskan bahwa penggunaan low sulfur yang serendah-rendahnya itu lebih baik agar tidak, untuk mengurangi penumpukan asam di dalam ruang pembakaran seperti itu. Karena di dalam ruang pembakaran bila asamnya tinggi, sulfurnya tinggi, maka bila kita melakukan overhaul, di top piston itu ada yang namanya jelaga-jelaganya itu berbentuk putih, serbuk-serbuk putih. Mungkin orang akan berpikir, oh ini bercampur dengan air. Tidak, itu karena adanya keasaman seperti itu. Nah, begitulah penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.